Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 23 Juni 2022, berjudul Kita akan berakar dan dibangun dalam Dia. Ayat intinya terdapat di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kita akan berakar dan dibangun dalam Dia, sebagai petunjuk bagi kita agar mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dikarenakan yang lama sudah berlalu, dan supaya kita dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa bersaksi dan berkata dari pengalamannya, kita akan berakar dan dibangun dalam Dia, bila mana pikirannya sudah dipenuhi oleh prinsip-prinsip Alkitab sampai berakar jauh di dalam jiwanya. Bila mana pikiran dipenuhi dengan kebenaran Alkitab, prinsip-prinsipnya berakar jauh di dalam jiwa, dan pilihan dan cita rasa dikawinkan dengan kebenaran, maka tidak ada lagi keinginan terhadap literatur yang merendahkan derajat dan yang menggairahkan, yang melemahkan kuasa moral dan menghancurkan kemampuan yang telah dikaruniakan Allah untuk digunakan kepada yang berguna. Kedua, seseorang bisa bersaksi dan berkata dari pengalamannya, kita akan berakar dan dibangun dalam Dia, bila mana ia berakar dan bertumpu pada Kristus dan selalu mengkhotbahkan Kristus yang tersalib dan Kristus kebenaran kita. Satu-satunya cara dengan mana manusia dapat bertahan teguh dalam peperangan itu adalah dengan berakar dan bertumpu pada Kristus. Mereka harus menerima kebenaran sebagaimana yang ada dalam Kristus, dan hanya jika kebenaran itu disampaikan, maka hal itu dapat memenuhi kebutuhan jiwa. Mengkhotbahkan Kristus yang tersalib, Kristus kebenaran kita, itulah yang memuaskan jiwa yang lapar. Bila mana kita memperoleh perhatian dari orang banyak terhadap kebenaran pokok yang besar ini, maka iman dan pengharapan dan keberanian akan datang ke dalam hati. Ketiga, seseorang bisa bersaksi dan berkata dari pengalamannya, kita akan berakar dan dibangun dalam Dia, bila mana ia menerima panggilan untuk mewartakan terang besar yang berakar kuat dalam kebenaran dan memanfaatkan setiap kesanggupannya dan melatih setiap kuasa dan talenta yang dipercayakan kepadanya. Sekarang Allah memanggil umatnya yang memiliki terang besar dan berakar kuat dalam kebenaran, yang menerima banyak pekerjaan untuk dikerjakan bagi orang lain dan bagi mereka sendiri, seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Manfaatkanlah setiap kesanggupan, latihlah setiap kuasa, setiap talenta yang dipercayakan. Gunakanlah semua terang yang telah diberikan Allah kepadamu untuk kebaikan kepada orang lain. Janganlah mencoba menjadi pengkhotbah, tetapi jadilah pelayan-pelayan Allah. Keempat, seseorang bisa bersaksi dan berkata dari pengalamannya, kita akan berakar dan dibangun dalam Dia, bila mana orang itu menunjukkan sikap simpati dan melakukan penginjilan secara perorangan dengan membangkitkan minat orang-orang dalam perkara-perkara besar tentang kehidupan kekal sehingga bibit kebenaran dapat berakar. Dalam rasa simpati seperti Kristus, kita harus mendekati orang-orang secara perorangan dan berusaha membangkitkan minat mereka dalam perkara-perkara besar kehidupan kekal. Hati mereka mungkin sekeras jalan raya dan nampaknya tidak berguna memperkenalkan juru selamat kepada mereka. Tetapi kalau logika gagal menggerakkan, tidak berdaya meyakinkan satu argumentasi, kasih Kristus yang dinyatakan dalam upaya perorangan akan melunakkan hati batu itu, agar bibit kebenaran dapat berakar. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.